Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yujen dari divisi marketing. Kali ini saya akan membahas coaching yang efektif. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih guys, pengertian dari coaching tersendiri. Coaching sendiri yang berarti proses pembinaan di mana seseorang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Jadi kita membina seseorang nih guys, membina seseorang untuk agar orang tersebut bisa bertumbuh dengan baik secara kinerjanya guys. Coaching yang efektif ini kita ada 4 cara. Yang pertama yaitu kejelasan dulu guys, kejelasan atau clarity. Sebelum kita memberikan umpan balik, pastikan dulu kita tahu apa yang akan kita bicarakan terhadap orang atau karyawan tersebut guys. Misalkan karyawan yang kita akan coaching, kita tanya dulu, misalkan ada kendala apa sih si karyawan tersebut, sehingga atau misalkan kinerjanya itu menjadi turun atau enggak bagus. Nah, pertanyaan lain misalkan kasih plan apa gitu, misal plan apa yang sekiranya karyawan tersebut bisa lebih maju lagi nih guys. Bukan hanya kasih plan, tapi kita juga kasih cara atau saran agar plan itu berjalan dengan baik guys. Nah, jadi coaching ini kita harus tahu dulu guys, kita harus bicara apa aja yang dipertanyakan atau apa aja yang kita sampaikan kepada karyawan yang akan kita coaching ya guys. Nah, poin yang kedua yaitu konfirmasi. Konfirmasi di sini biasanya lebih penyampaian atau umpan baliknya itu lebih sensitif atau sukar disampaikan. Karena umpan balik tersebut misalkan kita menyampaikan itu plan. Biasanya plan itu kan kita harus penyampaiannya tuh harus benar-benar lebih hati-hati dan harus lebih mengena nih guys kepada karyawan yang akan kita coaching ini. Karena itu kan misalkan plan atau misalkan target ya. Nah, itu kita harus lebih hati-hati karena kalau kita salah penyampaian atau atau si karyawan itu salah penerimaan, itu bakal nggak kena atau tidak bisa dicerna baik sama si karyawan tersebut. Jadi umpan balik ini itu lebih sukar atau lebih sensitif sifatnya. Jadi kita harus lebih hati-hati ya guys dalam penyampaian atau bahasa kita tuh harus diatur dulu nih. Sekiranya si marketing atau si karyawan tersebut lebih gampang mencerna apa yang kita sampaikan nih guys, atau saran kita itu lebih gampang dipahami sama karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu mendengarkan guys. Jadi balik ke awal, kita itu kan mempertanyakan atau kita menanyakan ke orang yang kita coaching itu, karyawan yang kita coaching itu, misalkan si karyawan itu ada kendala apa sih. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik guys, harus benar-benar menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan dari karyawan yang kita coaching.
misalkan kendalanya kita dengarkan dulu, kita simak baik-baik guys, menjadi pendengar yang baik lah. Jadi setelah kita mendengarkan keluhan-keluhan dari karyawan yang kita coaching, baru kita kasih solusi, baru kita kasih arahan, baru kita kasih saran. Kita ngasih solusi, ngasih saran itu yang sekiranya benar-benar karyawan tersebut bisa mencerna, bisa nangkep guys. Nah, itu poin yang ketiga ya guys. Nah, sekarang poin keempat itu lebih ke komitmen. Karena di sini tujuannya kita kan ngasih solusi agar yang karyawan yang di coaching tersebut bisa berkembang, bisa maju, bisa tumbuh. Ya kita harus ngasih komitmen sama karyawan yang di coaching tersebut. Komitmennya misalkan karyawan tersebut misalkan seorang marketing, jadi kita ngasih target dulu nih. Komitmennya dia bisa ngasih closing berapa misalkan dalam 1 bulan. Tapi kita hanya jangan sampai hanya menyuruh kamu harus closing berapa nih, harus bisa closing segini, jangan. Itu bisa dikatakan penekanan guys. Jadi kita harus ngasih arahannya bener-bener biar dia bisa masuk. Kita ngasih komitmen itu sesuai dengan kemampuan dia gitu. Jadi mulai dari yang terkecil dulu lah, misalkan dia bisa ngasih komitmen dalam 1 bulan itu bisa closing 1 unit, tapi kita harus sebagai atasan, sebagai yang mengcoaching itu kita benar-benar ngasih arahan bagaimana biar si karyawan tersebut bisa terrealisasi, bisa closing. Justru lebih bagus lagi apa yang dia komitmen ke kita harus benar-benar bisa ngasih solusinya tuh, atau kita pendampingan dan lain-lainnya kita benar-benar lebih maksimal agar komitmennya itu bisa terjadi atau bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi coaching yang efektif tersebut ada 4 guys. Yang tadi kejelasan atau clarity, yang kedua konfirmasi, yang ketiga mendengarkan, dan yang keempat komitmen. Kalau 4 poin ini bisa jalan, saya yakin ini coaching bisa berjalan dengan baik dan ada hasilnya guys. Mohon apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat buat kalian. Sekian ya guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.